Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Biren akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Supervisi Akademik. Bersama saya Intan dari UPTD SMP Negeri 2 Biren dan rekan saya Ariati dari UPTD TK Negeri Al-Quran Nurul Huda dan rekan saya Maulinda dari UPTD SMP Negeri 1 Pedagang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ariati? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga kabar Ibu Mauli? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Terima kasih Bu sudah datang ke sekolah saya. Ini saya Bu mau izin mau melakukan kucing. Ya, boleh Bu. Karena kita kan sudah melakukan kesepakatan bahwa Ibu akan melakukan kucing hari ini bersama dengan Ibu Intan. Nah, saya di sini sebagai observer akan mengamati dan juga menilai praktek yang akan Ibu lakukan. Insya Allah pada hari ini di sini saya bertindak untuk sebagai observer menggunakan alur tirta di mana di sana ada tujuan, kemudian dapat mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan. Nah, saya juga Bu mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait peradaan kucing yang akan Ibu lakukan hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu lakukan? Rencananya Bu, saya akan nanti melakukan kucing itu ada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, ya? benar Bu, benar. Ya. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu capai, apa yang ingin Ibu lakukan? Mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. 2 yang ingin saya berarti capai. 2 yang ingin Ibu capai Bu ya. Oke. Berarti di sini ada 2 kompetensi, yaitu ingin mendengar aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian izin Bu, saya akan melakukan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai melalui proses kucing hari ini apa Bu? Saya berharap dengan adanya kucing ini saya dan juga kucingnya akan menemukan solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi. Mungkin ini nanti bisa jadi pembelajaran juga untuk saya secara pribadi, bagaimana langkah-langkah melakukan kucing ini ke depan, kemudian dapat menjadi pembelajaran bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Oke, baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya di sini adalah supaya kucing ini nanti bisa menemukan sendiri solusinya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian apa permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin hanya 3 pertanyaan yang dapat saya ajukan ya. Kucing bisa melakukan dengan maksimal nanti dan bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, baik Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Molinda. Gimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu Molinda. Cuman saya lagi sedikit ada masalah di Bu Molinda. Kalau ada Bu Molinda ada waktu, boleh kita berbincang sebentar Bu? Insya Allah Bu, ada waktu Ibu boleh ceritakan apa masalahnya. Begini Bu Moli, jadi kan saya wali kelas 31 ini Bu. Kebetulan memang 1 bulan terakhir ini ada salah satu siswa saya ini yang sering absen ke sekolah. Alpanya sudah banyak sekali ini Bu Moli. Jadi saya ingin bercerita dengan Ibu bagaimana cara menghadapi siswa tersebut. Saya bingung ini Bu ceritanya. Kira-kira pendekatan seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Karena jarang sekolah dia ya. Jadi rencana saya kalau dia sekolah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu dan hati-hati menanyakan apa penyebab yang membuat dia malas ke sekolah seperti itu. Sudah bagus sekali Bu Intan solusi yang Ibu lakukan. Ada yang lain Bu yang ingin Ibu lakukan? Langkah berikutnya mungkin Bu Moli, saya juga akan berkomunikasi ya, berkonsultasi juga dengan guru bimbingan konseling, kemudian dengan memanggil wali siswa tersebut, menanyakan bagaimana keadaan dia di rumah,
ke sekolah seperti itu Bu. Kalau dari penilaian Ibu sendiri, siswa ini saat ini berada di level berapa kehadirannya? Kalau kita buat peringkat Bu Moli, kalau anak-anak yang rajin sekolah ini berada di level 10, kalau anak yang kurang rajin ini yang ke sekolah ini berada di level 5. Kira-kira setelah Ibu lakukan pendekatan dengan siswa ini, nanti Ibu harapkan ada di level berapa siswa ini? Anak yang kurang rajin ini saya mengharapkan dia berada di level 8. Untuk segi kehadiran mungkin nanti Ibu bisa boleh hokan. Cuma hokan dong. Kena strategi ya. Itu tak kau mana buat lah. Okey. Langkah pertama. Berarti ini strategi, Bu Intan sudah memikirkan strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depan terkait siswa ini, Bu? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu Moli, langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan memanggil siswa tersebut, coba bicara dari hati ke hati, menanyakan penyebab dia jarang ke sekolah ya. Ini masalahnya Bu Moli, karena dia jarang ke sekolah ini. Kalau dia rajin ke sekolah kan bisa kita panggil langsung ini Bu Moli. Seperti itu Bu Moli. Rencana Ibu kapan kegiatan pendampingan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya ya Bu Moli, kalau dia sekolah besok, langsung besok saya panggil anak tersebut, saya interogasi, istilahnya bukan interogasi ya, kita berkomunikasi secara baik-baik, melakukan pendampingan, menanyakan kenapa dia jarang ke sekolah, apa penyebabnya. Ya, mungkin perlu kita lakukan pendampingan, kita harus identifikasi dulu mungkin siswa ini ada masalah apa di rumah sehingga jarang ke sekolah ya. Sudah bagus sekali rencana-rencana Ibu lakukan. Setelah Ibu bercerita dengan saya, kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana? Lega sekali Bu Moli. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba melakukan pendampingan individu. Jika belum berhasil, kita bisa panggil orang tua ya. Kemudian juga saya akan berkonsultasi juga dengan guru bimbingan konseling. Itu solusi yang sudah terpikir. Alhamdulillah, saya juga senang Bu karena sudah dipanggil dan saya juga bisa ambil pelajaran nanti dari Bu Intan. Mungkin saya juga menghadapi hal yang sama di sekolah saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita bersama. Amin. Ada lagi Bu Intan yang ingin disampaikan? Mungkin untuk hari ini cukup segitu dulu ya Bu Moli. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya, dan sama-sama. akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama Bu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan kucing tadi Bu? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan lancar dan saya sudah melakukan percakapan dengan Bu Intan dan saya sendiri sudah melakukan alur kucing. Misalkan saya sudah alur tirta, kemudian saya sudah mengidentifikasi, kemudian melihat rencana tindak lanjut ke depan. Saya juga sudah melihat tanggung jawab di situ. Strategi alur tirtanya berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah Bu. Jadi indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan Bu? Alhamdulillah di situ sudah ada indikatornya yang muncul Bu. Misalnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan dengan baik. Seperti itu sudah tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah mengamati dan saya melihat Bu bahwa kegiatan yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan lancar. Semoga kedepannya kegiatan ini berjalan lebih baik lagi Bu. Ya, Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, saya akan melakukan kucing. Baik Bu, kira-kira nanti Ibu Ar akan melakukan kucing di SMP. Alhamdulillah nanti saya akan melakukan kucing itu di SMP Negeri 2 Biren Bu. Baik, nanti Bu pada saat kucing Ibu nanti akan saya lihat, kemudian saya amati dan juga akan saya nilai. Nanti saya akan lihat Bu tirtanya di mana,
saya akan identifikasi tujuan, kemudian rencana serta tanggung jawab yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik. Pada saat observasi Ya. nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait coaching. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa Bu yang akan Ibu lakukan pada saat coaching? Kompetensi yang akan dilakukan yaitu yang pertama sekali kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian mendengar yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, berarti ada beberapa kompetensi yang akan Ibu lakukan nantinya. Benar. Ya. Yang ingin Ibu kembangkan secara maksimal apa Bu? Yang spesifiknya. Baik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama sekali yaitu kehadiran penuh, Bu. Kemudian melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti di sini ada dua Bu ya, kompetensi yang akan Ibu capai nantinya. Iya, Bu. Pertanyaan yang ketiga Bu, untuk indikator pencapaiannya bagaimana? Tujuan yang ingin Ibu lakukan setelah proses coaching ini? Tujuan yang ingin saya lakukan, saya ingin agar coaching ini menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian juga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi selama ini, Bu. Baik Bu, nanti semoga coachingnya berjalan dengan baik, Amin. maksimal, Ya, Bu. dan Ibu dan coaching Ibu mendapatkan manfaat dari pertemuan Amin. ini. Alhamdulillah. Kemudian ingin saya sampaikan juga Bu, nanti saya akan lakukan penilaian melalui dengan rubrik penilaian. Baik, Bu. Dan nanti kita setelah Ibu melakukan coaching, nanti kita akan lihat, kita akan melakukan refleksi dan juga rencana tindak lanjut terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Baik, Bu. Saya juga Bu menitip salam nanti untuk coachingnya. Ya. Sampaikan salam saya, mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah saya sampaikan pesan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Ar. Apa kabarnya hari ini, Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu Ar. Tapi saya lagi sedikit ada masalah tadi Bu Ar. Apa Bu Ar ada waktu? Alhamdulillah, Bu, saya ada waktu. Ibu bisa bercerita apa kendala yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu Ar, jadi saya kan wali kelas 31 Ya, Bu Bu. Ar. Jadi dalam sebulan terakhir ini ada satu siswa saya yang sering absen nggak masuk sekolah. Ya. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa tersebut, gitu Bu Ar. Oh iya, Bu, kebetulan saya ingin mengidentifikasi dulu permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ar, kan ada satu siswa saya yang sering nggak masuk sekolah, sehingga alfa ada absennya sangat banyak nih Bu Ar. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa ini gimana Bu Ar. Mungkin dengan berbicara dengan Bu Ar saya dapat menemukan solusi bagaimana cara menangani siswa tersebut, seperti itu Bu Ar. Baik, Bu. Nah, Ibu kan ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan Ibu. Solusi apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya menginginkan Bu Ar, siswa yang tadi yang sering nggak sekolah dapat sekolah setiap harinya Bu Ar, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti siswa-siswa lainnya. Ya, Bu. Nah, kalau kita buat dalam level itu, Bu, kira-kira siswa yang rajin ke sekolah itu ada di level berapa, Bu? Kalau kita buat peringkat ini Bu Ar ya, kalau Ya. siswa yang sering masuk sekolah itu berada di level 10. Ya. Jadi untuk anak ini yang sering absen, sering nggak masuk sekolah, dia berada di level 5 Bu Ar. Oh ya, baik, Bu. Jadi dari hasil pengamatan Bu Intan tadi, siswa yang sering absen tadi itu bisa ditingkatkan ke level 10 ya, Bu ya. Nah, jadi Bu Intan, usaha dan tindakan apa yang ingin Ibu Intan lakukan? Untuk meningkatkan level anak tadi ini yang kurang rajin masuk sekolah, yang sudah saya rencanakan ini Bu Ar, ada Ya. pikiran saya. Mungkin langkah yang pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendampingan individu, dengan memanggil anak tersebut, berbicara ya secara intens ya Bu Arya, dari hati ke hati, menanyakan penyebab dia yang jarang masuk ke sekolah. Mungkin selanjutnya saya juga akan berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling dan juga dengan berkomunikasi dengan wali dari siswa tersebut. Seperti itu. Sudah bagus, Ibu. Cuma saya ingin apakah ada strategi lain yang ingin Ibu lakukan?
Ya seperti saya katakan tadi, kalau anaknya sekolah besok, Ya. saya segera panggil siswa tersebut dan saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu. Iya, Begitu, Bu. Pak. Menurut Bu Intan atau mana yang lebih cepat bisa terrealisasi? Ya kalau anaknya hadir ya pendampingan individu dulu ya Bu Ar ya. Iya. Kita panggil anak tersebut, kita tanyakan penyebab dia jarang masuk ke sekolah. Kira-kira kapan akan dilakukan? Secepatnya Bu Ar, karena kan lebih cepat lebih baik ya Bu Ar ya. Iya, Agar Bu. masalah ini nggak berlarut-larut seperti itu. Oke, baiklah Bu ya. Bagus sekali masukan-masukan dari Ibu. Nah, dari percakapan kita, apa yang ingin Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lega sekali rasanya Bu Ar. Ya. Saya mendapatkan solusi dengan berbicara dengan Bu Ar ya. Saya mendapatkan pemecahan ya dari masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan ini dapat terus saya lakukan agar anak tersebut bisa sekolah setiap harinya sama seperti siswa-siswa lainnya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya sangat senang juga bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kalau misalnya Ibu ada kendala ataupun cerita-cerita lain tentang kasus pembelajaran di sekolah, Ibu bisa bercerita lagi dengan saya. Baik, terima kasih Ya, sudah baik. bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Sekali lagi terima kasih Bu Aryati. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih banyak buat Ibu Intan. Gimana Bu Ar, sudah selesai melakukan coachingnya? Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan coaching dengan baik. Gimana menurut Ibu, apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar dan saya juga sudah melakukan berdasarkan dengan Arwi Tirta. Indikator capaiannya gimana Bu? Kalau indikator pencapaiannya alhamdulillah sudah mencapai level 10 dan juga tadi saya melihat sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk ke depan rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana tindak lanjut saya ingin pembelajaran yang terjadi ini berjalan lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk refleksinya Bu, kira-kira setelah melakukan coaching ini pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Setelah melakukan coaching ini dapat yang pertama sekali mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian juga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk peningkatan permasalahan yang terjadi. Oke, baik sekali Bu Aryati, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua Ya. Baik untuk Ibu, untuk saya juga, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk coaching yang sudah kita lakukan. Saya kira ini saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
observasi. Ya. Nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait coaching. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa Bu yang akan Ibu lakukan pada saat coaching? Kompetensi yang akan dilakukan yaitu yang pertama sekali kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian mendengar yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, berarti ada beberapa kompetensi yang akan Ibu lakukan nantinya. Benar. Ya. Yang ingin Ibu kembangkan secara maksimal apa Bu? Yang spesifiknya. Baik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama sekali yaitu kehadiran penuh, Bu. Kemudian melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti di sini ada dua Bu ya, kompetensi yang akan Ibu capai nantinya. Iya, Bu. Pertanyaan yang ketiga Bu, untuk indikator pencapaiannya bagaimana? Tujuan yang ingin Ibu lakukan setelah proses coaching ini? Tujuan yang ingin saya lakukan, saya ingin agar coaching ini menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian juga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi selama ini, Bu. Baik Bu, nanti semoga coachingnya berjalan dengan baik, Amin. maksimal, Ya, Bu. dan Ibu dan coaching Ibu mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Alhamdulillah. Kemudian ingin saya sampaikan juga Bu, nanti saya akan lakukan penilaian melalui dengan rubrik penilaian. Baik, Bu. Dan nanti kita setelah Ibu melakukan coaching, nanti kita akan lihat, kita akan melakukan refleksi dan juga rencana tindak lanjut terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Baik, Bu. Saya juga Bu menitip salam nanti untuk coachingnya. Ya. Sampaikan salam saya, mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah saya sampaikan pesan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Ar. Apa kabarnya hari ini, Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu Ar. Tapi saya lagi sedikit ada masalah tadi Bu Ar. Apa Bu Ar ada waktu? Alhamdulillah, Bu, saya ada waktu. Ibu bisa bercerita apa kendala yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu Ar, jadi saya kan wali kelas 31 Ya, Bu Bu. Ar. Di dalam sebulan terakhir ini ada satu siswa saya yang sering absen nggak masuk sekolah. Ya. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa tersebut, gitu Bu Ar. Oh iya, Bu, kebetulan saya ingin mengidentifikasi dulu permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ar, kan dalam ada satu siswa saya yang sering nggak masuk sekolah, sehingga alfa di absennya sangat banyak nih Bu Ar. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa ini gimana Bu Ar. Mungkin dengan berbicara dengan Bu Ar saya dapat menemukan solusi bagaimana cara menangani siswa tersebut, seperti itu Bu Ar. Baik, Bu. Nah, Ibu kan ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan Ibu. Solusi apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya menginginkan Bu Ar, siswa yang tadi yang sering nggak sekolah dapat sekolah setiap harinya Bu Ar, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti siswa-siswa lainnya. Ya, Bu. Nah, kalau kita buat dalam level itu, Bu, kira-kira siswa yang rajin ke sekolah itu ada di level berapa, Bu? Kalau kita buat peringkat ini Bu Ar ya, kalau Ya. siswa yang sering masuk sekolah itu berada di level 10. Ya. Jadi untuk anak ini yang sering absen, sering nggak masuk sekolah, dia berada di level 5 Bu Ar. Oh ya, baik, Bu. Jadi dari hasil pengamatan Bu Indah tadi, siswa yang sering absen tadi itu bisa ditingkatkan ke level 10 ya, Bu ya. Nah, jadi Bu Intan, usaha dan tindakan apa yang ingin Ibu Intan lakukan? Untuk meningkatkan level anak tadi ini yang kurang rajin masuk sekolah, yang sudah saya rencanakan ini Bu Ar, ada Ya. pikiran saya. Mungkin langkah yang pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendampingan individu, dengan memanggil anak tersebut, berbicara ya secara intens ya Bu Arya, dari hati ke hati, menanyakan penyebab dia yang jarang masuk ke sekolah. Mungkin selanjutnya saya juga akan berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling dan juga dengan berkomunikasi dengan wali dan siswa tersebut. Seperti itu. Sudah bagus, Ibu. Cuma saya ingin apakah ada strategi lain yang ingin Ibu lakukan? Ya seperti saya katakan tadi, kalau anaknya sekolah besok, Ya. saya segera panggil siswa tersebut dan saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu. Iya, Begitu, Bu. Pak. Menurut Bu Intan, langkah mana yang lebih cepat bisa terrealisasi?
Ya, kalau anaknya hadir ya pendampingan individu dulu ya Bu Ar ya. Kita panggil anak tersebut, kita tanyakan penyebab dia jarang masuk ke sekolah. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Ar, karena kan lebih cepat lebih baik ya Bu Ar ya. Iya, Agar Bu. masalah ini nggak berlarut-larut seperti itu. Oke, baiklah Bu ya. Bagus sekali masukan-masukan dari Ibu. Nah, dari percakapan kita, apa yang ingin Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lega sekali rasanya Bu Ar. Saya mendapatkan solusi dengan berbicara dengan Bu Ar ya. Saya mendapatkan pemecahan ya dari masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan ini dapat terus saya lakukan agar anak tersebut bisa sekolah setiap harinya sama seperti siswa-siswa lainnya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya sangat senang juga bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kalau misalnya Ibu ada kendala ataupun cerita-cerita lain tentang kasus pembelajaran di sekolah, Ibu bisa bercerita lagi dengan saya. Baik, terima kasih Ya, sudah baik. bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Sekali lagi terima kasih Bu Aryati. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih banyak buat Ibu Intan. Action. Gimana Bu Ar, sudah selesai melakukan coachingnya? Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan coaching dengan baik. Gimana menurut Ibu, apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar dan saya juga sudah melakukan berdasarkan dengan Arul Tirta. Indikator capaiannya gimana Bu? Kalau indikator pencapaiannya alhamdulillah sudah mencapai level 10 dan juga tadi saya melihat sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk ke depan rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana tindak lanjut saya ingin pembelajaran yang terjadi ini berjalan lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk refleksinya Bu, kira-kira setelah melakukan coaching ini pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Setelah melakukan coaching ini dapat yang pertama sekali mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian juga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk peningkatan permasalahan yang terjadi. Oke, baik sekali Bu Aryati, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua Ya. Baik untuk Ibu, untuk saya juga, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk coaching yang sudah kita lakukan. Saya kira ini saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aryati? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga kabar Ibu Mauli? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Terima kasih Bu sudah datang ke sekolah saya. Baik. Ini saya Bu mau izin mau melakukan coaching. Ya, boleh Bu. Karena kita kan sudah melakukan kesepakatan bahwa Ibu akan melakukan coaching hari ini bersama dengan Ibu Intan. Nah, saya di sini sebagai observer akan mengamati dan juga menilai praktek yang akan Ibu lakukan. Insya Allah pada hari ini di sini saya bertindak untuk sebagai observer menggunakan alur tirta, di mana di sana ada tujuan, kemudian dapat mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan. Nah, saya juga Bu mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu lakukan? Rencananya Bu, saya akan nanti melakukan coaching itu ada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Betul benar Bu, benar. Ya. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu capai, apa yang ingin Ibu lakukan? Mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. 2 yang ingin saya Berarti capai. 2 yang ingin Ibu capai Bu ya. Oke. Berarti di sini ada 2 kompetensi, yaitu ingin mendengar aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian izin Bu, saya akan melakukan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai
melalui proses kucing hari ini apa Bu? Saya berharap dengan adanya kucing ini, saya dan juga kucingnya akan menemukan solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi. Mungkin ini nanti bisa jadi pembelajaran juga untuk saya secara pribadi, bagaimana langkah-langkah melakukan kucing ini ke depan, kemudian dapat menjadi pembelajaran bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi di sekolah. Oke, baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya di sini adalah supaya kucing ini nanti bisa menemukan sendiri solusinya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian apa permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin hanya 3 pertanyaan yang dapat saya ajukan ya. Kucing bisa melakukan dengan maksimal nanti dan bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, baik Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Molinda. Gimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu Molinda. Cuman saya lagi sedikit ada masalah di Bu Molinda. Kalau ada Bu Molinda ada waktu, boleh kita berbincang sebentar Bu? Insya Allah Bu, ada waktu. Ibu boleh ceritakan apa masalahnya? Begini Bu Moli, jadi kan saya wali kelas 31 ini Bu. Kebetulan dalam 1 bulan terakhir ini ada salah satu siswa saya ini yang sering absen ke sekolah. Alpanya sudah banyak sekali ini Bu Moli. Jadi saya ingin bercerita dengan Ibu bagaimana cara menghadapi siswa tersebut. Saya bingung ini Bu ceritanya. Kira-kira pendekatan seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Karena jarang sekolah dia Bu ya. Jadi rencana saya kalau dia sekolah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu dan hati-hati menanyakan apa penyebab yang membuat dia malas ke sekolah, seperti itu Bu. Sudah bagus sekali Bu Intan, solusi yang Ibu lakukan. Ada yang lain Bu yang ingin Ibu lakukan? Langkah berikutnya mungkin Bu Moli, saya juga akan berkomunikasi ya, berkonsultasi juga dengan guru bimbingan konseling, kemudian dengan memanggil wali siswa tersebut, menanyakan bagaimana keadaan dia di rumah sehingga dia malas ke sekolah, seperti itu Bu Moli. Kalau dari penilaian Ibu sendiri, siswa ini saat ini berada di level berapa kehadirannya? Kalau kita buat peringkat Bu Moli, kalau anak-anak yang rajin sekolah ini berada di level 10, kalau anak yang kurang rajin ini yang ke sekolah ini berada di level 5. Kira-kira setelah Ibu lakukan pendekatan dengan siswa ini, nanti Ibu harapkan ada di level berapa siswa ini? Anak yang kurang rajin ini saya mengharapkan dia berada di level 8. Untuk segi kehadiran, mungkin nanti Ibu bisa boleh kan? Cuma dong. Kita kena dua strategi ya. Tidak kok ada buat Oke. langkah pertama. Berarti strategi, Bu Intan sudah memikirkan strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depan terkait siswa ini Bu? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu Moli, langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan memanggil siswa tersebut, coba bicara dari hati ke hati, menanyakan penyebab dia jarang ke sekolah ya. Ini masalahnya Bu Moli karena dia jarang ke sekolah ini. Kalau dia rajin ke sekolah kan bisa kita panggil langsung ini Bu Moli. Seperti itu Bu Moli. Rencana Ibu kapan kegiatan pendampingan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya ya Bu Moli, kalau dia sekolah besok, langsung besok saya panggil anak tersebut, saya interogasi istilahnya, bukan interogasi ya, kita berkomunikasi secara baik-baik, melakukan pendampingan, menanyakan kenapa dia jarang ke sekolah, apa penyebabnya. Ya mungkin perlu kita lakukan pendampingan, kita harus identifikasi dulu mungkin siswa ini ada masalah apa di rumah sehingga jarang ke sekolah ya. Sudah bagus sekali rencana-rencana Ibu lakukan. Setelah Ibu bercerita dengan saya, kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana? Lega sekali Bu Moli, saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba melakukan pendampingan individu. Jika belum berhasil, kita bisa panggil orang tua ya. Kemudian juga saya akan berkonsultasi juga dengan guru bimbingan konseling. Itu solusi yang sudah terpikir. Alhamdulillah, saya juga senang Bu karena sudah dipanggil dan saya juga bisa ambil pelajaran nanti dari Bu Intan. Mungkin saya juga menghadapi hal yang sama di sekolah saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita bersama. Amin. Ada lagi Bu Intan yang ingin disampaikan?
mungkin untuk hari ini cukup segitu dulu ya Bu Modi. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya Ya, Bu, dan sama-sama. akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama Bu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan kucing tadi Bu? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu sudah berjalan lancar dan saya sudah melakukan percakapan dengan Bu Intan dan saya sendiri sudah melakukan alur kucing. Misalkan saya sudah alur tirta, kemudian saya sudah identifikasi, kemudian melihat rencana tindak lanjut ke depan. Saya juga sudah melihat tanggung jawab di situ. Strategi alur tirtanya berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah Bu. Jadi indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan Bu? Alhamdulillah di situ sudah ada indikatornya yang muncul Bu. Misalnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan dengan baik. Ya. Seperti itu sudah tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah mengamati dan saya melihat Bu bahwa kegiatan yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan lancar. Semoga kedepannya kegiatan ini berjalan lebih baik lagi Bu. Ya, Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Biren akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Supervisi Akademik. Bersama saya Intan dari UPTD SMP Negeri 2 Biren dan rekan saya Ariati dari UPTD TK Negeri Al-Quran Nurul Huda. dan Dan rekan saya. saya Maulinda dari UPTD SMP Negeri 1 Pedagang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, saya akan melakukan kunci. Baik Bu, kira-kira nanti Ibu Ar akan melakukan kucing di SMP. Alhamdulillah nanti saya akan melakukan kucing itu di SMP Negeri 2 Biren Bu. Baik, nanti Bu pada saat kucing Ibu nanti akan saya lihat, kemudian saya amati dan juga akan saya nilai. Nanti saya akan lihat Bu tirtanya di mana, saya akan identifikasi tujuan, kemudian rencana serta tanggung jawab yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik. Pada saat observasi Ya. nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait kucing. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa Bu yang akan Ibu lakukan pada saat coaching? Kompetensi akan datang yaitu yang pertama sekali kehadiran penuh, kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian mendengar yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Baik Bu, berarti ada beberapa kompetensi yang akan Ibu lakukan nantinya. Benar. Ya. Yang ingin Ibu kembangkan secara maksimal apa Bu? Yang spesifiknya? Baik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama sekali yaitu kehadiran penuh Bu. Kemudian melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Berarti di sini ada dua Bu ya, Iya. kompetensi yang akan Ibu capai nantinya. Iya Bu. Pertanyaan yang ketiga Bu, untuk indikator pencapaiannya bagaimana? Tujuan yang ingin Ibu lakukan setelah proses coaching ini? Tujuan yang ingin saya lakukan, saya ingin agar kucing ini menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian juga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi selama ini Bu. Baik Bu, nanti semoga coachingnya berjalan dengan baik, Amin. maksimal, Ya Bu. dan Ibu dan coaching Ibu mendapatkan manfaat dari pertemuan Amin. ini. Alhamdulillah. Kemudian ingin saya sampaikan juga Bu, nanti saya akan lakukan penilaian melalui dengan rubrik penilaian. Baik Bu. Dan nanti kita setelah Ibu melakukan coaching, nanti kita akan lihat, kita akan melakukan refleksi dan juga rencana tindak lanjut terhadap
proses kuci yang Ibu lakukan. Baik Bu. Saya juga Bu menitip salam nanti untuk kucinya. Ya. Sampaikan salam saya, mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah saya sampaikan pesan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Intan. Waalaikumsalam Bu Ar. Apa kabarnya hari ini, Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu Ar. Tapi saya lagi sedikit ada masalah tadi Bu Ar. Apa Bu Ar ada waktu? Alhamdulillah Bu, saya ada waktu. Ibu bisa bercerita apa kendala yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu Ar, jadi saya kan wali kelas 31 Ya, Bu Bu. Ar. Di dalam sebulan terakhir ini ada satu siswa saya yang sering absen nggak masuk sekolah. Ya. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa tersebut, gitu Bu Ar. Oh ya Bu, kebetulan saya ingin mengidentifikasi dulu permasalahan yang Ibu hadapi sekarang Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ar, kan ada satu siswa saya yang sering nggak masuk sekolah, sehingga alfa ada absennya sangat banyak nih Bu Ar. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa ini gimana Bu Ar. Mungkin dengan berbicara dengan Bu Ar saya dapat menemukan solusi bagaimana cara menangani siswa tersebut, seperti itu Bu Ar. Baik Bu. Nah, Ibu kan ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan Ibu. Solusi apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya menginginkan Bu Ar siswa yang tadi yang sering nggak sekolah dapat sekolah setiap harinya Bu Ar dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti siswa-siswa lainnya. Ya Bu. Nah, kalau kita buat dalam level itu Bu, kira-kira siswa yang rajin ke sekolah itu ada di level berapa Bu? Kalau kita buat peringkat ini Bu Ar ya, kalau Ya. siswa yang sering masuk sekolah itu berada di level 10. Ya. Jadi untuk anak ini yang sering absen, sering nggak masuk sekolah, dia berada di level 5 Bu Ar. Oh ya, baik Bu. Jadi dari hasil pengamatan Bu Intan tadi, siswa yang sering absen tadi itu bisa ditingkatkan ke level 10 ya Bu ya. Nah, jadi Bu Intan, usaha dan tindakan apa yang ingin Ibu Intan lakukan? Untuk meningkatkan level anak tadi ini yang kurang rajin masuk sekolah, yang sudah saya rencanakan ini Bu Ar, ada Ya. pikiran saya. Mungkin langkah yang pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendampingan individu, dengan memanggil anak tersebut, berbicara ya secara intens ya Bu Arya, dari hati ke hati, menanyakan penyebab dia yang jarang masuk ke sekolah. Mungkin selanjutnya saya juga akan berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling dan juga dengan berkomunikasi dengan wali dari siswa tersebut. Seperti itu. Sudah bagus Ibu, cuma saya ingin apakah ada strategi lain yang ingin Ibu lakukan? Ya seperti saya katakan tadi, kalau anaknya sekolah besok, Ya. saya segera panggil siswa tersebut dan saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu. Iya, Gitu, Bu. Pak. Menurut Bu Intan langkah mana yang lebih cepat bisa terrealisasi? Ya kalau anaknya hadir ya pendampingan individu dulu ya Bu Arya. Ya. Kita panggil anak tersebut, kita tanyakan penyebab dia jarang masuk ke sekolah. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Ar, karena kan lebih cepat lebih baik ya Bu Ar ya. Iya, Agar Bu. masalah ini nggak berlarut-larut seperti itu. Oke, baiklah Bu ya. Bagus sekali masukan-masukan dari Ibu. Nah, dari percakapan kita, apa yang ingin Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lega sekali rasanya Bu Ar. Ya. Saya mendapatkan solusi dengan berbicara dengan Bu Ar ya. Saya mendapatkan pemecahan ya dari masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan ini dapat terus saya lakukan agar anak tersebut bisa sekolah setiap harinya sama seperti siswa-siswa lainnya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya sangat senang juga bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kalau misalnya Ibu ada kendala ataupun cerita-cerita lain tentang kasus pembelajaran di sekolah, Ibu bisa bercerita lagi dengan saya. Baik, terima kasih Ya, sudah baik. bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Sekali lagi terima kasih Bu Aryati. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih banyak buat Ibu Intan. Action. Gimana Bu Ar, sudah selesai melakukan kucingnya? Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan kucing dengan baik. Gimana menurut Ibu, apakah kucingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah kucingnya berjalan dengan lancar dan saya juga sudah melakukan berdasarkan dengan ahli tirta. Indikator capaiannya gimana Bu? Kalau indikator pencapaiannya alhamdulillah sudah mencapai level 10 dan juga tadi saya melihat sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk ke depan rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan?
untuk rencana tindak lanjut saya ingin pembelajaran yang terjadi ini berjalan lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk refleksinya Bu, kira-kira setelah melakukan coaching ini pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Setelah melakukan coaching ini dapat yang pertama sekali mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian juga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk peningkatan permasalahan yang terjadi. Oke, baik sekali Bu Ariati, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, Ya. baik untuk Ibu, untuk saya juga, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk coaching yang sudah kita lakukan. Saya kira ini saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ariati? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga kabar Ibu Mauli? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Terima kasih Bu sudah datang ke sekolah saya. Baik. Ini saya Bu mau izin mau melakukan coaching. Ya, boleh Bu. Karena kita kan sudah melakukan kesepakatan bahwa Ibu akan melakukan coaching hari ini bersama dengan Ibu Intan. Nah, saya di sini sebagai observer akan mengamati dan juga menilai praktek yang akan Ibu lakukan. Insya Allah pada hari ini di sini saya bertindak untuk sebagai observer menggunakan alur tirta, di mana di sana ada tujuan, kemudian dapat mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan. Nah, saya juga Bu mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu lakukan? Rencananya Bu, saya akan nanti melakukan coaching itu ada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Ya? benar Bu, benar. Ya. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu capai, apa yang ingin Ibu lakukan? Mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. 2 yang ingin Oh, saya berarti capai. 2 yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Oke. Berarti di sini ada 2 kompetensi, yaitu ingin mendengar aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian izin Bu, saya akan melakukan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai melalui proses coaching hari ini apa Bu? Saya berharap dengan adanya coaching ini, saya dan juga coachingnya akan menemukan solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi. Mungkin ini nanti bisa jadi pembelajaran juga untuk saya secara pribadi, bagaimana langkah-langkah melakukan coaching ini ke depan, kemudian dapat menjadi pembelajaran bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Oke, baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya di sini adalah supaya coaching ini nanti bisa menemukan sendiri solusinya Bu ya. Iya Bu. Kemudian apa permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin hanya 3 pertanyaan yang dapat saya ajukan ya. Coaching bisa melakukan dengan maksimal nanti dan bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, baik Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Molinda. Gimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu Molinda. Cuman saya lagi sedikit ada masalah di Bu Molinda. Kalau ada Bu Molinda ada waktu, boleh kita berbincang sebentar Bu? Insya Allah Bu, ada waktu Ibu boleh ceritakan apa masalahnya. Begini Bu Moli, jadi kan saya wali kelas 31 ini Bu. Kebetulan dalam 1 bulan terakhir ini ada salah satu siswa saya ini yang sering absen ke sekolah. Alpanya sudah banyak sekali ini Bu Moli. Jadi saya ingin bercerita dengan Ibu bagaimana cara menghadapi siswa tersebut. Saya bingung ini Bu ceritanya. Kira-kira pendekatan seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Karena jarang sekolah dia Bu ya. Jadi rencana saya kalau dia sekolah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu. Dan
dari hati ke hati menanyakan apa penyebab yang membuat dia malas ke sekolah, seperti itu. Sudah bagus sekali Bu Intan solusi yang Ibu lakukan. Ada yang lain Bu yang ingin Ibu lakukan? Langkah berikutnya mungkin Bu Moli, saya juga akan berkomunikasi ya, berkonsultasi juga dengan guru bimbingan konseling, kemudian dengan memanggil wali siswa tersebut, menanyakan bagaimana keadaan dia di rumah sehingga dia malas ke sekolah, seperti itu Bu Moli. Kalau dari penilaian Ibu sendiri, siswa ini saat ini berada di level berapa kehadirannya? Kalau kita buat peringkat Bu Moli, kalau anak-anak yang rajin sekolah ini berada di level 10, kalau anak yang kurang rajin ini yang ke sekolah ini berada di level 5. Kira-kira setelah Ibu lakukan pendekatan dengan siswa ini, nanti Ibu harapkan ada di level berapa siswa ini? Anak yang kurang rajin ini saya mengharapkan dia berada di level 8. Untuk segi kehadiran mungkin nanti Ibu bisa boleh tahu kan? Cuma tahu kan dong. Kita kena dua. Strategi ya. Tidak kau ada buat. Okey, Langkah pertama. Berarti strategi, Bu Intan sudah memikirkan strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depan terkait siswa ini, Bu? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu Moli, langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan memanggil siswa tersebut, coba bicara dari hati ke hati, menanyakan penyebab dia jarang ke sekolah ya. Ini masalahnya Bu Moli, karena dia jarang ke sekolah ini. Kalau dia rajin ke sekolah kan bisa kita panggil langsung ini Bu Moli. Seperti itu Bu Moli. Rencana Ibu kapan kegiatan pendampingan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya ya Bu Moli, kalau dia sekolah besok, langsung besok saya panggil anak tersebut, saya interogasi, istilahnya bukan interogasi ya, kita berkomunikasi secara baik-baik, melakukan pendampingan, menanyakan kenapa dia jarang ke sekolah, apa penyebabnya. Ya mungkin perlu Bu kita lakukan pendampingan, kita harus identifikasi dulu mungkin siswa ini ada masalah apa di rumah sehingga jarang ke sekolah ya. Sudah bagus sekali rencana-rencana Ibu lakukan. Setelah Ibu bercerita dengan saya, kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana? Lega sekali Bu Moli, saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba melakukan pendampingan individu. Jika belum berhasil, kita bisa panggil orang tua ya. Kemudian juga saya akan berkonsultasi juga dengan guru bimbingan konseling. Itu solusi yang sudah terpikir. Alhamdulillah, saya juga senang Bu karena sudah dipanggil dan saya juga bisa ambil pelajaran nanti dari Bu Intan. Mungkin saya juga menghadapi hal yang sama di sekolah saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita bersama. Amin. Ada lagi Bu Intan yang ingin disampaikan? Mungkin untuk hari ini cukup segitu dulu ya Bu Moli. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya, dan sama-sama. akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama Bu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan kucing tadi Bu? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu sudah berjalan lancar dan saya sudah melakukan percakapan dengan Bu Intan dan saya sendiri sudah melakukan alur kucing. Misalkan saya sudah alur tirta, kemudian saya sudah identifikasi, kemudian melihat rencana tindak lanjut ke depan. Saya juga sudah melihat tanggung jawab di situ. Strategi alur tirtanya berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah Bu. Jadi indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan Bu? Alhamdulillah di situ sudah ada indikatornya yang muncul Bu. Misalnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan dengan baik. Seperti itu sudah tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah mengamati dan saya melihat Bu bahwa kegiatan yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan lancar. Semoga kedepannya kegiatan ini berjalan lebih baik lagi Bu. Ya, Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.